Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendri Kamara dengan nomor induk mahasiswa 856893045. Program studi PGSD UPBJJ UT Bengkulu. Di tugas 3 filsafat ilmu pendidikan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dan kaitannya dengan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman nilai dan prinsip yang menjaga agar tujuan pendidikan tetap tercapai meskipun menghadapi perubahan zaman. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah terpengaruh oleh berbagai tantangan sosial, budaya, teknologi, maupun ekonomi. Bagi Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar utama pendidikan nasional karena menempatkan peserta didik sebagai manusia yang harus berkembang secara utuh, baik intelektual, moral, maupun sosial. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai yang pertama yaitu Ingorso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan integritas. Keteladanan menjadi sarana pendidikan yang efektif karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Yang kedua itu ing madya mangun kurso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang mendorong kreativitas serta partisipasi aktif. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan penguatan ketika diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pendampingan dan memanusiakan manusia. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Yang pertama itu pembelajaran daring dan teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran daring memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, tapi juga menghadirkan tantangan seperti rendahnya interaksi sosial, kesenjangan akses internet, dan menurunnya motivasi belajar. Di Ingorso Sung Tulodo tetap relevan karena guru harus menjadi teladan dalam penguatan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Di Ing Madya Mangun Kurso menuntut guru menciptakan pembelajaran digital yang interaktif dan menarik. Untuk Tut Wuri Handayani, ketiga guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai platform digital. Yang kedua, ada literasi digital. Saat ini pendidikan menghadapi banjir informasi dan dari internet dan media sosial. Tidak semua informasi yang bisa diterima bersifat benar atau bermanfaat. Tantangannya adalah penyebaran hoaks dan disinformasi, rendahnya kemampuan berpikir kritis, resiko penyalahgunaan teknologi. Dalam kondisi ini, guru-guru harus menjadi teladan literasi digital di Ingorso Sung Tulodo dan membimbing peserta didik agar mampu memilih informasi secara kritis di Ing Madya Mangun Kurso. Yang ketiga, karakter peserta didik. Kemajuan teknologi seringkali diikuti oleh masalah menurunnya interaksi sosial, kurangnya empati, perilaku perundungan digital atau bullying cyber, serta kecenderungan ketergantungan pada gawai. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap penting karena yang pertama, keteladanan guru membentuk karakter positif. Yang kedua, pendampingan yang intensif membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab dan etika. Yang terakhir, dukungan yang dapat mendorong kemandirian dan kepercayaan diri. Yang keempat, ada peran guru di era digital. Guru tidak lagi menjadi salah satu sumber informasi, karena peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari internet, kecerdasan buatan atau AI, dan berbagai platform pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru bergeser menjadi fasilitator pembelajaran, pembimbing karakter, mengarah penggunaan teknologi, motivator yang membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Perubahan peran ini sangat bersejalan dengan konsep Tut Wuri Handayani, yaitu memberikan kebebasan belajar yang tetap disertai pendampingan. Adapun yang keempat, refleksi
pilar Ki Hajar Dewantara sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi, tantangan karakter generasi muda, serta dampak perkembangan teknologi, menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik. Di prinsip Ingurso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkursho, dan Tut Wuri Handayani menawarkan pendekatan yang tetap relevan dan untuk menjawab tantangan tersebut. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter, pendampingan yang aktif dapat meningkatkan motivasi belajar, dan memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang dapat menumbuhkan kreativitas serta kemandirian. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman yang sangat penting untuk membangun pendidikan Indonesia yang humanis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Terakhir, kesimpulan. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingurso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkursho, dan Tut Wuri Handayani tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai isu kontemporer pendidikan nasional. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital, ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti pembelajaran daring, rendahnya literasi digital, serta perubahan peran guru, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara mampu menjadi pedoman dalam menciptakan proses pendidikan yang humanis berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, penerapan pilar-pilar pendidikan tersebut secara konsisten dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, serta mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tuntunan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya dan bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan untuk saya juga semoga diberikan nilai yang terbaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.